Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, merangkai cerita tanpa batas kata. Kenalin, namaku Silna Firdausi Nuzula dari MTSN 1 Kediri. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah, happy banget hari ini aku bisa nemenin kalian di podcast competition dalam rangka Disnatalis Maulidiah Mandua Kediri yang ke-45. Di podcast kali ini tentunya aku gak sendirian dong. Aku bakalan ditemenin sama siswa-siswi berprestasi MTSN 1 Kediri. Penasaran gak siapa aja? Nah, tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita panggilkan siswa-siswi berprestasi MTSN 1 Kediri, Kiskil Andre dan juga Hamalata Rizuki. Halo, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Kak Andre ini kalau dari riwayatnya pernah menjadi ketua OSIS MTSN 1 Kediri, betul Kak? Ya, betul sekali. Iya. Periode kapan itu Kak? Saya menjabat menjadi ketua OSIS MTSN 1 Kediri pada periode 2021-2022. Iya. Waktu itu aku jadi Ya, bendaharanya. betul sekali. Kak Sima bendara, Kak Rizunya Bendahara koordinator. 1. Oke, selain di organisasi yang sama, kita juga selain di OSIS, kita juga di satu organisasi yang sama juga di Pramuka. Ya, betul sekali. Alhamdulillah kita bertiga di tanggal 14 Agustus kemarin juga dilantik sebagai Pramuka Garuda. Gimana rasanya jadi Pramuka Garuda ini? Kalau saya sendiri, diri sendiri bangga, Iya. orang tua bangga, dan juga yang pastinya madrasah juga pasti bangga. Karena Pramuka Garuda itu kan bisa dibilang seorang anggota pramuka yang tanggung jawabnya sangat besar sekali. Iya. Tanggung jawabnya sangat besar sekali. Benar. Justru menjadi tanggung jawab bagi saya dan kebanggaan juga ya pastinya. Bener. Terus Kak Rizu sendiri, gimana rasanya jadi Pramuka Garuda nih? Luar biasa, tapi juga jadi contoh buat anggota pramuka lain. Bener. Kita juga harus bersikap yang harus serba baik. Kadang rasanya kalau misalkan berbuat salah itu, aduh, kok aku mau begini ya, aku harus Iya. jadi lebih baik lagi. Memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Betul sekali. Alhamdulillah. Kak Andre ini merupakan salah satu kontingen Jamnas ke-11 dari Kuarcap Kediri, betul ya Kak? Iya, sangat betul sekali. BTW kita ini kelas berapa sih? Kelas 9. Nah, di kelas 9 ini tentunya kita makin sibuk dong sama pelajaran-pelajaran yang gak ada habisnya tuh PR. Terus Kak Andre sama Kak Rizu sendiri gimana nih cara mengatasinya? Kan dengan banyaknya PR, sibuk berorganisasi dan lain-lainnya, gimana tuh Kak? Kalau saya sendiri melihat dari diri saya sendiri dan mengenali diri saya sendiri, Bener? saya sudah mengenali diri saya sendiri bahwa diri saya sendiri ini adalah seorang yang pelupa. Sebagai seorang yang pelupa, untuk mengatasi tips belajar adalah saya sering sekali memasang kertas-kertas jadwal seperti list di Iya. mading. Jadi di kamar itu ada mading yang isinya buat saya nempelin list-list yang ada di kamar saya. Iya. Nah, di list itu jadi kita tahu kalau besok waktunya apa, terus tanggal gini ada kegiatan apa, nah Iya. seperti itu biar nanti tidak terlewatkan atau amburadul. Deadline-deadline-nya Iya, gitu. deadline-nya. Nah, untuk teman-teman yang lupa, tipsnya Kak Andre juga wajib diikuti loh ya. Bermanfaat banget. Kak Rizu sendiri gimana nih? Aku juga bikin jadwal, tapi aku bikin dalam 4 pembagian. Jadi yang pertama itu penting, mendesak. Terus yang Iya. kedua penting, tidak mendesak. Iya. Yang ketiga tidak penting, mendesak. Yang keempat baru tidak penting, tidak mendesak. Jadi apapun kegiatannya atau PR, aku bisa ingat, oh ini tanggal segini harus sudah dikumpulin. Oh, jadi kalau Kak Rizu sendiri sama kayak Kak Andre, cuman dibagi empat, ya, digolongkan gitu. Nah, Kak Rizu sama Kak Andre ini udah kelas 9, masa repot-repotnya ya kan. Ya. Terus udah tahu belum mau lanjut SMA di mana atau
Saya sendiri, saya sebelum masuk ke Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kediri ini, Iya. dulunya juga alumni SD Kak Silna. Oh, jadi. Ya, alumni sekolah dasar, bukan Iya. sekolah dasar yang umum, bukan sekolah dasar Islam atau SDIT dan lain Iya. sebagainya. Bahkan Jadi gimana nih? Ada kultur shock? shock sih shock, cuma saya dari shock tersebut mendapatkan hikmah dan juga manfaat yang didapat. Yang Iya. pastinya dulu kepribadian saya yang A sekarang setelah masuk madrasah menjadi B. Iya. Ibaratnya kan gitu. Dulu waktu di SD hanya satu mapel agama PAI, di Oh iya, madrasah benar-benar. ini mengenal sekali banyak-banyak mapel Oh, agama. banyak Jadi, banget. Quran hadis, terus ada fikih, ada Iya. SKI dan juga Gila, lain sebagainya juga banyak ada banget. banyak sekali. Dan itu misalkan SKI itu apalagi sejarah kan, Iya. banyak sekali. Misal Hamin 1 minggu ada ulangan harian, kita tuh nggak bisa mepet-mepet belajar cuma dalam jangka waktu 1 minggu aja. Karena Benar, apa? benar. Yang dipelajari itu banyak sekali. Contohnya di buku-buku pendidikan agama Islam mungkin dijelaskan tata cara wudhu mulai dari basuh muka, basuh tangan. Iya. Tapi kalau tidak, berbeda dengan fikih. Di Iya. fikih itu ada mulai dari harus nyampe sela-sela begini, nyampe tangan yang dan serata begini, gitu ya. ya. Terus aliran airnya kalau dibasuh gini kan nanti jadinya nggak suci, kalau Iya. dari atas gini kan malah suci. Nah itu kan menandakan bahwa apa? Bahwa belajar agama Islam di madrasah itu jauh lebih detail dan Iya, lebih benar. bermanfaat. Iya. Kalau dari Kak Nisa sendiri gimana? Aku suka belajar di madrasah karena pergaulannya itu kejaga. Iya. Mungkin walaupun aku dulu dari SD, tapi kan laki-laki perempuan tuh membawa gitu loh. Maksudnya berusaha sama diusahakan untuk Dijaga, Dijaga. gitu ya. Jadi intinya ini Kak Andre sama Kak Nizu bangga gitu ya jadi Iya. anak madrasah gitu. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Kak tahu nggak sih ada madrasah aliyah yang terfavorit banget di Kediri? Wah apa tuh? Kepo nih antara tadi itu. Iya, mungkin bisa jadi rekomendasi sekolah lanjutan juga. Ada Mandua Kediri, tepatnya di Purwasri. Madrasah ini merupakan madrasah adiwiyata yang nggak sembarang sekolah ataupun madrasah punya. Keren nggak tuh teman-teman? Di madrasah ini juga ada banyak banget ekstrakurikuler yang seperti kita tuh pramuka ada, kepalang merahan ada, drum band, teater, banyak banget lainnya. Jadi apa ya, kayak udah lengkap banget gitu. Iya. Gimana menurut kakak kalau sama sekolah yang kayak gini? Tertarik gak? Wah kebetulan aku habis daftar Optima nih. Apa tuh Optima? Nah Optima ini adalah event Olimpiade yang diadakan oleh Mandua Kediri, dan pastinya hadiahnya adalah golden ticket untuk Masuk sana masuk gitu. ke Mandua Kediri. Iya. Barusan aku daftar, kalau nggak salah baru-baru ini hari Sabtu kemarin Iya. sama teman-teman. Kebetulan di bagian pendaftarannya itu disambut ramah sekali sama kakak OSISnya Iya. itu. Terus setelah saya daftar, saya tanya gini, Kak, ini kan udah selesai daftar, gimana kalau saya lanjut keliling-keliling lihat-lihat dulu sama teman-teman? Iya, Kan iya. kepo nih ya. Terus setelah itu sama teman-teman masuk tuh. Nah, belum masuk hasilnya. Iya. Dilanjutkan dengan di kantor kepala madrasah, di depan kantor kepala madrasahnya Iya. itu ada banyak sekali piala. Kan Oh. itu kan kalau Prestasinya banyak prestasinya banget gitu banyak ya. sekali. Terus belum gitu dari segi fasilitasnya sangat bagus sekali. Di sana baru saja kalau nggak salah waktu saya main ke sana ada pembangunan gedung, kalau nggak salah itu Gedung nantinya baru. akan dibuat kelas. Nah, kalau kita masuk ke sana kan gedungnya udah baru. Gimana sih rasanya merasakan gedung Iya, baru kan? benar, kan? Masjidnya juga sudah bagus. Terus di depan kelas itu banyak sekali tanaman-tanaman. Jadi kan Hijau, suasana gitu. hijau, asri, lebih Iya. nyaman, belajar juga lebih enak. Iya. Terus orang-orang juga alhamdulillah ramah. Waktu saya ke sana itu yang paling lucu adalah ada kakak kelas di atas itu, kan biasanya kalau orang nggak kenal itu Ada. nyapa apalagi Iya. itu ya biasa gitu lah. Heeh. Nah itu beda Kak. Waktu saya ke sana masuk sama teman-teman, dari atas itu kakak kelasnya bilang gini, dia ayo sekolah di Mandua madrasah yang bersahabat gitu. Iya. Teman-teman di bawah pada ketawa semua gitu. Iya. Kakak-kakaknya itu ramah, nggak jahil-jahil pokoknya, Iya. seru banget. Iya, jadi sangat pengen masuk ke sana ya kak. Kalau saya sih pengen.
Jadi Kak Andre sama Kak Rizu ini sangat tertarik untuk melanjutkan ke MAN 2 Kediri. Mungkin teman-teman juga yang masih bingung nih, mau sekolah lanjut kemana, mau ke SMA mana, mau ke MAN mana. Mungkin MAN 2 Kediri juga merupakan rekomendasi buat kalian. Oke, terima kasih banyak Kak Rizu, Kak Andre atas waktunya. Terima kasih. Ini cerita pengalamannya, tips and triknya. Terima kasih banyak. Semoga bisa kami tiru dan bermanfaat Ya. selanjutnya. Mungkin cukup sekian podcast kami hari ini. Kita akan lanjutkan di podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah. Wis. Lumayan lancar. Seenggaknya nggak ada